Perkenalkan, nama saya Mary Puspita. Saya dari program studi komputer sains akuntansi semester 4. Di sini ada tugas individu tentang variable costing dan pool costing. Di sini saya akan menjelaskan tentang variable costing. Variable costing itu hanya membebankan biaya variabel ke dalam harga pokok penjualan. Biaya tetap diperlakukan sebagai biaya periode, bukan dibebankan ke produk. Biaya yang termasuk ke dalam variable costing itu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel. Biaya yang tidak termasuk yaitu ada overhead pabrik tetap dicatat sebagai biaya periode di laporan laba rugi. Kedua ada pool costing. Sini pool costing membebankan semua biaya produksi, baik variabel maupun tetap, ke dalam harga pokok produk. Biaya yang termasuk ke dalam pool costing yaitu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, dan overhead pabrik tetap. Oke, di sini ada contoh soal. Taksiran biaya overhead tetap per tahun adalah 100 juta rupiah. Realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 berjumlah 100 juta rupiah. Harga jual produk per unit Rp10.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 50 juta rupiah. Diketahui biaya variabel per unit, biaya bahan Rp2.000, biaya upah 750 perak, biaya overhead pabrik variabel 250 perak, biaya administrasi dan penjualan 125. Di sini ada unitnya, ada tahunnya sampai tahun 2024. Di sini persediaan awal di tahun 2020, di tahun 2023-nya ada Rp50.000, di tahun 2024 ada Rp25.000, dan produksinya di tahun 2022 ada Rp200.000, di 2023 ada Rp250.000, dan di tahun 2024 ada Rp300.000. Sementara penjualan di sini bisa dilihat sendiri di tahun 2022 ada Rp150.000, dan di tahun 2023 ada Rp275.000. Di tahun 2024 sendiri ada Rp315.000. Oke, persediaan akhirnya di tahun 2022 ada Rp50.000, di tahun 2023 ada Rp25.000, dan di tahun 2024 ada Rp10.000. Jadi pertanyaan itu berdasarkan informasi di atas dapat disusun laporan laba rugi dengan metode variable costing dan pool costing, dan jelaskan perbedaan terletak di mananya. Jadi di sini saya akan menjelaskan melalui Excel. Baiklah, di sini kita sudah masuk di Excel. Nah, ini semua data-data yang dari soal tadi. Ini semua udah kita cantumin di sini, dan tapi di soal tadi tidak ada HPP per unitnya. Cara mencari HPP per unit itu biaya bahan ditambah biaya upah ditambah biaya overhead pabrik variabel. Biaya bahan ditambah biaya upah ditambah biaya overhead pabrik variabel. Ini kita tambahin dolarnya. Nah, udah dapat kita biaya per unitnya yaitu 3.000. Oke, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi metode variable costing. Oke, penjualan. Di sini udah saya tuliskan rumus tentang penjualan. Penjualan sama dengan harga jual produk per tahun dikali penjualan. Harga jual produk per tahun dikali penjualan. Oke. Penjualan 10.000 dikali penjualan 150. Dapat kita 1M 500 juta. Sama lakukan juga hal yang sama untuk di tahun 2023-nya. Lanjutnya juga sama, masih sama.
sekarang kita sudah mendapatkan laporan penjualannya. Di tahun 2022 dapat 1M 500 juta rupiah, dan di tahun 2023 dia mendapatkan 2M 750 ribu, di tahun 2024 dia mendapatkan 3M 150 ribu. Untuk biaya variabel kita kosongin. Kita lanjut ke HPP sama biaya administrasi dan penjualan. Administrasi, kita lihat dulu untuknya. Penjualan sama dengan penjualan dikali HPP per unit. Penjualan dikali HPP per unit. Kita pakai min ya. Di sini memang harus menggunakan min. Lanjutkan keduanya. Kan yang sama kayak tadi ya. Penjualan dikali HPP per unit. Lanjut sama kayak tadi. Penjualan dikali HPP per unit. Kita hasilnya 450 juta, di tahun 2023 825 juta, di tahun 2024 945 juta. Untuk biaya administrasi dan penjualan, penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan. Penjualan dikali biaya administrasi. Oke, penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan. Oke, sama dengan penjualan kali biaya administrasi dan penjualan. Lanjut. Menjual, lanjutin aja hal yang sama guys sampai oke. Ini sudah mendapatkan juga hasilnya di 2022 18.750, di tahun 2023 34.375, di tahun 2024 39.375. Oke, kita lanjut ke margin kontribusi. Margin kontribusi ini subtotal dari semua ini, dari penjualan, biaya tetap variabel, HPP, biaya ADM, dan penjualan. Subtotal
Saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 1.031.250.000 di tahun 2022. Di tahun 2023 sendiri 1.899.625.000. Di tahun 2024 2.165.625.000. Oke, untuk biaya tetapnya kita ambil biaya tetap per tahun ya, 100 juta. Nah, ini cuma kita tinggal kasih min sama ya, admin dan penjualan per tahunnya itu sama, jadi 50 juta. Ini adminnya menaikin semua. Untuk laba bersih kita subtotal dari semuanya. Tanpa ada kesalahan. Untuk laba bersih ini di subtotalin semua dari penjualan, HPP, biaya admin penjualan, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan penjualan, itu kita subtotal semua, dan di 2022 dia mendapatkan 881.250.000. Di tahun 2023 dia mendapatkan 1.740.625.000. Di tahun 2024 dia mendapatkan 2.015.625.000. Sekarang kita masuk ke tabel laporan laba rugi metode full costing. Sini yang pertama ada penjualan, kita lihat dulu rumusnya. Ya. Penjualan sama dengan harga jual produk per tahun dikali penjualan. Harga jual produk per tahun. Harga jual produk per tahunnya di sini ada 10.000. Dikali penjualan. Penjualannya ada 150. Dikali penjualan. Penjualannya dikali penjualan 2023. Oh, disclaimer guys. Salah. Di sini udah kita sebutkan harga jual
eh, laporan laba rugi metode full costing. Penjualannya di tahun 2022 ada 22.500.000 rupiah, di tahun 2023 ada 2.750.000, di tahun 2024 ada 3.150.000. Untuk HPP, di sini rumus HPP ada penjualan dikurang HPP. Manual aja. Penjualan dikurang HPP. Oke, ini sudah mendapatkan hasilnya. Oke, kita masuk ke biaya administrasi dan penjualan. Tinggal lihat rumusnya. Biaya admin dan penjualan sama dengan penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan. Ya, kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu laporan laba rugi metode full costing. Sini ada penjualan. Mari kita lihat rumus penjualan. Penjualan sama dengan harga jual produk per tahun dikali penjualan. Harga jual produk per tahun dikali penjualan. Sekarang ke HPP. HPP penjualan dikali HPP per unit dikurang penjualan dikali HPP per unit dikurang overhead pabrik variable per tahun. Oke, sini per tahunnya dibagi produksi. Dibagi produksi produksi dikali penjualan.
penjualan dikali WIP dikurang WOP dibagi produksi penjualan. Ya. Ini disimpulkan di laporan laba rugi metode costing di tahun 2022 penjualannya itu 1 M 500 juta rupiah, di tahun 2023 penjualannya 2 M 750 juta rupiah, di tahun 2024 penjualannya itu 3 M 150 rupiah. Di HPP di tahun 2022 525 juta, di tahun 2023 935 juta, di tahun 2024 1 M 50 juta rupiah. Kita lanjut ke laba kotor. Laba kotor penjualan dikurang HPP. Oh, penjualan dikurang HPP berarti sama caranya kayak tadi. Di sini laba kotornya 975 juta di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 itu laba kotornya 1 M 815 juta. Di tahun 2024 laba kotornya itu 2 M 100 ribu rupiah. Jadi lebih meningkat gitu ya. Biaya administrasi dan penjualan bisa dicari dengan rumus penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan. Biaya administrasi dan penjualan kurang tahunan. Penjualan kali administrasi penjualan.
film itu juga sama, malam kali. Lalu bersihnya kita sepotong semua. Sekarang baru kita ketemu untuk hasilnya tuh. Di sini kita sudah menemukan di orang laba rugi metode posting, laba bersihnya itu 943.750.000 tahun 2023, 1 M 799.375.000 tahun 2024, 2 M 8 lanjut ke tabel yang ketiga, metode variable costing PSP costing. Di sini laba bersih dari lanjut tabel yang ketiga, metode variable costing PSP costing. Bersih dari costing pada variable costing juga sama, bersihnya sama nanti selang cari selisihnya, itu kita sepotong.
Sini saya akan menunjukkan dari mana mendapatkan selisih. Selisih kita dapat dari apa berisiko costing kurang variable costing. Unit produk kita soal unit produk. Masuk ke persediaan penjualan, dapatnya dari jumlah unit produksi penjualan. Tarif overhead sendiri itu rumusnya ada overhead tetap per tahun dibagi jumlah unit produksi. Biaya overhead tetap per tahun dikali jumlah unit produksi. Tetap overhead per tahun. Selisih akhir, perubahan persediaan dikurang tarif overhead.
selisih akhir, perubahan persediaan, overhead. Jadi yang ini kita simpulkan, eh, full costing vs variable costing tuh laba bersihnya full costing 906.250.000 rupiah di tahun 2020. Tahun 2023-nya dia mendapatkan 1.730.625 juta, di tahun uang 10 juta 625, variable costing di tahun 880.250.000 rupiah. Sedangkan di tahun 2023 1.740.625.000 rupiah. Di tahun 2024 2M 15.600.000. Selisihnya di antara variable costing dan input costing ini 25.025 juta rupiah. Disclaimer deh, maaf, selisihnya 25 juta rupiah di tahun 2022. Di tahun 2023 sendiri itu minus 10 juta rupiah. Di tahun 2024 itu minus 5 juta rupiah. Itu unit produksinya di soal itu ada 200.000, 250 dan 300. Untuk bulannya 150, 275 dan 315. Untuk perubahan persediaannya ada 50.000 di tahun 2022, min 25.000 di tahun 2023, dan min 15 di tahun 2024. Tarif overheadnya 500, 400, dan 333. Sisi akhir dari variable costing tes full costing itu ada 25 juta rupiah, minus 10 juta rupiah, dan minus 5 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Kesalahan kata atau penjelasannya kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.